Bencana alam masih belum mereda, jadi jangan tinggalkan kehati-hatian. Di bulan Oktober ini akan segera terjadi bencana besar. Dimulai dari banjir, tanah longsor, hingga gunung meletus. Semua datang silih berganti hingga akhir tahun nanti. Tapi yang paling menakutkan adalah bencana gunung meletus, sebab akan ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Efek dari gunung meletus adalah pergerakan perut bumi yang memicu terjadinya gempa vulkanik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar selamat dari semua ancaman bencana? Apa saja pesan para ahli spiritual untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun nanti? Hati-hati, Oktober sudah masuk pertengahan bulan, itu artinya bencana-bencana besar siap menebar maut. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, karena bencana bisa datang kapan saja. Banjir adalah ancaman terbesar di bulan Oktober ini, selain bencana angin puting beliung hingga gunung meletus. Tapi yang paling menakutkan adalah bencana yang terjadi setelah terjadinya gunung meletus, sebab bencana di belakangnya adalah gempa besar. Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat? Setelah tahun ini penuh ancaman bencana, benarkah tahun depan akan banyak keberuntungan? Lalu, apa saja pesan para ahli spiritual untuk menghadapi akhir tahun yang biasanya penuh malapetaka? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memang menakutkan. Tahun 2025 yang sudah mencapai 3 bulan terakhir memang sangat menakutkan. Bencana alam banyak terjadi. Tidak lagi secara sporadis tapi hampir merata di mana-mana di setiap daerah. Bagi yang berada di dataran rendah, sudah pasti tidak boleh kehilangan kehati-hatian karena sudah pasti akan menjadi target utama banjir. Bersiap diri serta persiapkan perbekalan, terutama surat-surat penting dan barang berharga jangan sampai hanyut terbawa banjir. Dan di bulan 10 ini yang paling berbahaya adalah angin puting beliung, selain banjir besar yang semakin menjadi-jadi. 2025 ini, di akhirnya ini, apalagi di bulan 10 ini potensinya untuk banjir dan angin puting beliung masih berpotensi tinggi. Gunung-gunung juga, mana dataran rendah hati-hati. Itu menurut Terowongan Bunda, karena dataran rendah itu gampang banget masuk air. Jadi sebagai kita orang yang murah panik, jadi kita jangan panik, kita harus waspada, siapkan berkas-berkas yang misalnya terlantar atau sembarangan itu harus dikemas, karena potensi untuk bulan 10 ini, Oktober ini, kedepannya itu banjir makin menjadi-jadi. Banjir bandang memang akan selalu siap menghadang, jadi hati-hati. Tidak hanya banjir kecil, tetapi banjir besar akan melanda banyak daerah di Indonesia. Tidak boleh lengah, banjir juga tetap diiringi oleh bencana berikutnya, yaitu tanah longsor. Jadi untuk daerah yang berbukit-bukit, tidak boleh kehilangan kewaspadaan jika hujan lebat sudah tiba. Ini kalau menurut Terowongan Bunda sih, banjir ini besar karena memang di akhir-akhir tahun ini musim banjir. Yang kedua, gunung itu mau gunung kecil mau gunung besar itu bakal pelan-pelan meletus. Ada pergeseran ini juga tanah membuat longsor.
Puncak bencana alam bakal terjadi setelah gunung-gunung di Indonesia mulai bangun dari tidurnya. Dimulai dari Gunung Keramat di Pulau Jawa, kemudian disusul gunung di luar Jawa, gunung yang bersifat aktif, serta gunung yang dianggap kecil, semua berpotensi erupsi. Tapi bencana yang sesungguhnya bukan dari gunung meletus itu, melainkan bencana sesudahnya. Bunda Ratu Ayu melihat setelah gunung meletus akan disusul dengan gempa bumi. Skalanya juga bukan gempa biasa, tapi gempa besar. Ini bakal terjadi gempa bumi. Walaupun itu kan tadi Bunda udah lihat kan, gunung kecil, gunung besar itu bakal terjadi gempa. Karena kenapa gempa itu terjadi? Karena pergeseran tanah itu udah mulai, sudah ibaratnya membengkak seperti balon yang mau pecah. Itu bakal terjadi di tahun ini. Dampaknya banyak banget, banyak dampaknya, merugikan kita, merugikan pekerjaan juga, merugikan harta juga, semuanya merugikan. Sisinya kesehatan lah dulu. Tidak boleh gegabah, meski tahun akan segera berganti, tapi bencananya masih sama-sama menakutkan. Sebab di tahun 2026 nanti tetap banyak peristiwa besar dari segala unsur alam. Tapi tidak perlu takut, bagi mereka berserah diri pada Tuhan, kemudian selalu berdoa memohon keselamatan, akan selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Apalagi bagi orang-orang tertentu, tahun depan adalah awal dari perbaikan. Karena tahun 2026 memang menyimpan potensi sebagai tahun keberuntungan. Kalau menurut Bunda, 2026 ini rezekinya tinggi. Bunda senang banget 2026, memang hoki ya menurut Bunda, apalagi dari nama-nama orang ya yang membawa hoki itu tahun keberuntungan. Lalu bagaimana dengan prediksi ahli spiritual Panglima Langit? Ada pesan apakah dari alam sehingga banyak mengirim bencana? Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi akhir tahun yang biasanya penuh mara bahaya? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana demi bencana yang terus berdatangan tidak bisa dimaknai sekadar peristiwa alam biasa. Seperti ada pesan khusus yang sedang disampaikan alam kepada umat manusia, termasuk bencana yang telah melanda Pulau Bali mulai dari banjir hingga gempa bumi. Tapi menurut ahli spiritual Panglima Langit, bencana bisa dipahami sebagai sebuah teguran keras dari Yang Maha Kuasa. Teguran menampar kesadaran itu menunjukkan bahwa ada yang harus segera diperbaiki dari semesta. Ya, jadi ini pesan dari alam bahwasanya kita lebih disuruh berkhidmat diri lagi, menjaga alam ini, merawat alam ini, karena segala sesuatu berawal dari alam. Jadi maka yang pertama yang harus kita jaga adalah alam ini untuk menghindari daripada musibah-musibah. Saya rasa begitu pesan dari alam. Jadi segala sesuatu yang dijaga dan dirawat dengan baik, saya rasa akan membawa dampak kebaikan buat kita. Berubah, jangan berulah. Dua kata itu barangkali bisa mewakili apa yang bisa dilakukan setelah bencana datang. Bencana yang dianggap ringan atau bencana super dahsyat itu adalah sinyal untuk berubah. Jangan lagi berulah melakukan serangkaian perusakan alam jika bencana tidak lagi datang. Setelah itu kembalilah pada jati diri manusia yang ramah serta senang bersedekah. Ya memang setiap bencana dimanapun ya, itu memang peringatan buat manusia agar manusia lebih menjaga alam ini, berbenah diri, dan perbanyak buat dengan kebaikan-kebaikan, dengan bersedekah, intinya seperti itu untuk menjauhkan dari segala macam bala bencana yang akan kita rasakan. Jadi penawarnya itu adalah bersedekah. Tidak boleh mengeluh meski bencana terus berdatangan. Alam memang selalu berubah-ubah sesuai dengan energi yang disebarkan umat manusia. Jika energinya baik, alam juga akan memberi kebaikan. Begitupun sebaliknya.
Dengan selalu berbuat baik, bisa mencegah terjadinya bencana yang menyengsarakan. Tapi memang, bencana adalah peristiwa misterius yang tidak pernah bisa diramal kedatangannya. Prediksi hanya memberi gambaran serta menyadarkan untuk berhati-hati. Yang namanya bencana alam itu kita tidak bisa memprediksi, karena bisa seketika datang, tak kita duga. Karena alam ini kan sifatnya istilahnya itu berubah-ubah suhu, kadar, dan tanah juga itu seperti ada pergerakan tanpa kita sadari, karena dia hidup. Lama kelamaan bumi ini seperti ada penurunan kalau saya lihat. Mungkin zaman dulu 25 tahun yang lalu pasti tinggi, tapi 25 tahun ke depan sudah agak turun, bahkan kemungkinan juga bisa longsor. Jadi itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan alam yang mengakibatkan bencana ataupun hal-hal lain yang bisa terjadi. Bencana alam masih belum bisa dipastikan sampai kapan akan terjadi, karena bencana adalah peristiwa alam yang paling sulit diterka. Lantas bagaimana dengan gambaran di akhir tahun yang biasanya penuh dengan tragedi alam? Apa yang harus dilakukan agar selamat dari bencana tutup tahun yang biasanya sangat besar dan menakutkan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Mari merenungi diri, berkontemplasi, meraba apa yang sudah kita kerjakan, menakar kebaikan dan keburukan untuk menjadi bahan evaluasi di akhir tahun. Memasuki 3 bulan menuju akhir tahun, yang bisa dilakukan hanyalah pasrah sambil melakukan perenungan. Merenungkan bencana yang telah terjadi juga menjadi hal positif sebagai upaya memperbaiki diri. Apalagi setiap akhir tahun, warna duka selalu terjadi akibat datangnya bencana-bencana besar. Setelah merenung, lakukan dialog batin dengan Tuhan agar memiliki ketebalan spiritual menghadapi banyak cobaan, termasuk cobaan-cobaan di tahun depan. Ya, kalau saya melihat ini tahun perubahan ya, perubahan perbaikan, di mana kita harus lebih mengkaji diri kita lebih kepada sisi spiritual. Jadi ini tahun untuk perenungan. Bagi saya ini auranya lebih ke untuk perenungan diri tahun ini. Jadi untuk menghadapi tahun ke depan kita udah siap secara mental, spiritual menghadapi semua peristiwa dan persoalan yang harus kita perbuat. Jadi tahun ini adalah tahun perenungan untuk mengkaji diri sehingga mendapatkan diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tingkatkan ilmu, iman, sabar, tekun, dan yakin dan percaya diri serta komitmen dalam berucap dan bersikap. Bencana belum mereda. Apa boleh buat? Kita memang tidak boleh lengah sedikit pun. Karena hingga akhir tahun nanti bencana alam masih akan berdatangan, bahkan dengan skema dan skala yang lebih dahsyat. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan selain berserah diri, berdoa, dan memohon perlindungan Tuhan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.